cukup penting kami sampaikan, yang mana hal ini sangat mudah kita lakukan, sangat sering kita lakukan, namun sangat berat timbangannya di akhirat kelak. Tentang apa itu? Tentang apa? Ghibah, ngerasani, gunem. Tahu gunem? Ya ghibah itu, yang ngerasani itu. Ngerasani itu apa ghibah itu? Ngerasani itu adalah membicarakan saudaramu yang mana jika ia tahu ia tidak menyukai. Jadi membicarakan saudara kita, saudaramu yang mana jika ia tahu ia tidak menyukai. Pada salah satu riwayat hadis itu Nabi Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, jika apa yang aku katakan itu benar, bagaimana?" Ya itulah yang namanya ghibah. Jadi kadang-kadang kita itu mengatakan, "Loh, apa yang saya katakan ini benar, kan adanya begitu." Memang benar kok. Misalkan katakanlah si fulan yang kita omongin ini, yang sedang kita bicarakan itu katakanlah apa misalkan? Katakanlah nggak lancar setorannya. Misalkan ya. Habis itu karena kita tahu teman kita ini setorannya nggak lancar, kemudian ngomonglah kita ke teman kita yang lain. Si fulan ini loh, si ini loh, tadi itu setoran nggak lancar. Sampai dimarahi sama ustadz misalkan. Nah, ketika si fulan ini selesai setoran, kemudian ada orang yang memberi informasi, tadi itu si ini lagi bicarain kamu. Katanya kamu tuh setoran nggak lancar sehingga ustadz itu marah. Ya itulah ghibah. Itulah yang namanya ghibah. Kita membicarakan aib saudara kita yang mana jika ia tahu akan hal itu ia tidak menyukainya. Itu namanya ghibah. Maka ghibah itu hukumnya haram dan dosa. Sampai adalah bahwa ketika kita mengghibahi atau gunem atau ngerasani saudara kita atau teman kita itu seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Pada riwayat yang lain itu kal kalbi yuqiu tsumma yarji'u fihi qai'ihi. Jadi seperti anjing yang muntah, kemudian dia pun memakan kembali muntahannya tersebut. Jadi anjing itu muntah, kemudian anjing itu memakan muntahannya sendiri. Jangankan bangkai, ludah kita aja coba. Apakah kita sudi? Apakah kita mau ngambil ludah kita sendiri? Padahal punya kita, ludah kita sendiri. Kalau gidal mungkin masih mau makan ya. Tahu gidal? Gidal itu yang ada di gigi itu. Nah itu mungkin kadang-kadang masih ada kan. Dicari-cari gini, kemudian di gini dimakan lagi. Masih ada itu. Tapi mungkin beberapa yang lain orang itu gilo, jijik. Tapi kalau ludah sudah kita keluarkan, kemudian kita ambil, kita makan lagi, jijik pasti kita. Malah ini adalah seperti makan bangkai saudara kita. Bangkai sudah menjadi bangkai. Maka konsekuensinya sangat berat ketika kita mengghibahi, menggunemi atau ngerasani saudara kita, tetangga kita, atau siapapun orang lain. Maka konsekuensinya berat sekali. Bahkan nanti di akhirat, menurut suatu riwayat, orang yang kita gibahi itu di akhirat kelak akan menuntut balik terhadap apa yang kita lakukan. Akan ada barter pahala dan dosa. Jadi nanti misalkan si fulan ngerasani saya di akhirat akan menuntut, ya Allah, si fulan ini ketika di dunia sering sekali menggunemi saya, menghibai saya, ngerasani saya. Maka saya meminta pahala dia. Udah, pahalanya ditransfer semua, ternyata kok masih ada. Pahalanya habis. Habis sudah pahalanya. Kemudian ya Allah, masih ada. Masih banyak ya Allah. Maka apa yang terjadi? Dosa saya ditransfer kepada yang menghibai saya. Habis. Maka orang-orang seperti adalah dikatakan muflis. Orang-orang yang bangkrut.
sudah jatuh tertimpa tangga. Maka ghibah itu adalah perilaku yang sangat ringan untuk kita lakukan. Gampang, enak, enak. Apalagi kalau kita lagi ngerasani teman kita, ghibahi teman kita, kemudian teman kita itu ngeladeni. Oh iya, memang dia itu kayak gitu. Wah, terus itu. Yang tadinya ngobrol 5 menit bisa 5 jam. Gara-gara ngobrolin satu orang ini, satu teman kita ini. Bahaya. Dan sekarang sudah nggak peduli. Nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, semuanya sama. Tukang gibah. Warkop itu di mana-mana sekarang. Hampir 50 meter ini sudah ada warkop. Warkop itu isinya laki-laki apa perempuan? Hah? Nah, emang kalau di warkop ngapain? Ngaji? Nah, gibah itu pasti. Kalau nggak gibah, mabar. Ya, habis mabar, gibah. Habis gibah, mabar gitu aja terus sampai kopinya habis. Padahal kopinya cuma satu cangkir. Satu gelas 3.000, 5 jam gibahnya sama mabarnya. Makanya hati-hati. Hati-hati betul. Jangan pernah menikmati yang namanya ghibah. Sekarang emang kita enak. Wah, kita ngomongkan saudara kita, tapi tidak kita sadari bahwa itu kita kelak akan mentransfer pahala kita dan akan mentransfer dosa dia kepada diri kita. Muflis kita. Habis pahala kita. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, sodakoh kita. Habis diberikan kepada orang-orang yang kita ghibahi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.